Nah, sorry ini agak dadakan karena soal tutorialnya juga baru diterima. Jadi cepat-cepat saya bereskan tadi pagi waktu sesudah kuliah yang satu lagi. Oke, kita lihat dulu soal-soalnya. Nomor 1 dulu ya. Baru baca saya juga saat ini. Cuma tadi kelihatan ini waktu nyiapin ini ada salah. Tolong, udah dikoreksi yang kalian juga. Jika AB sama AC, maka B sama C. Betul tidak? A, B, dan C-nya matriks. Kalau bilangan sih betul. Kalau matriks juga betul tidak? Halo? Kira-kira? Salah, Pak. Salah. Kalau salah harus kita cari contohnya ya. Coba kita ambil aja sembarang. 2, 3, ini saya acak aja. -1, 6 gitu ya. B-nya juga acak aja. 4, 2, ya 1, 5 itu ya. Kalau kita kalikan kan menjadi berapa? Ini A kali B ya. Sebentar. Saya ngambilnya jangan itu. Saya ngambil yang gampang aja. 1, 0, 2 gitu ya. Ininya berapa? 1, 1, 1, 3 gitu supaya gampang. Kalau saya hitung, ini sih, 2 kali 1 tambah 1 kali 1. Jadi ini berapa? 3 itu ya. Ini 2 kali 1, 2 ditambah 3, 5. Ini berapa? 0 kali 2, 0 kali 1, 2 kali 3, 6 gitu ya. Kalau nggak salah ngitung. Sorry, ininya kita hapus dulu, ngagokin. Coba, ini AB. Kemudian saya mau cari AC. Kalau ini kayaknya, kalau contohnya ini kayaknya nggak mengena. Coba ya. Coba aja. Ini harus hasilnya sama. Kan di soalnya AB sama AC. Mungkin tidak mungkin rasanya. Di dulu. Saya pengen jadi 3, pilih di sini 4. Ini pilih sebentar. Harus berapa ya? 4 kali 2, 8. 4 kali 2, 8. Ini harus supaya hasilnya 3 min 5 gitu ya. Tapi nggak cocok nanti dengan itu. Oh, kalau gitu saya pilihnya jangan itu. Saya pilih yang lebih elementer aja. Coba. 1, 2. Nggak jadi ya. Kalau yang ini kayaknya nggak berhasil. Dikalikan yang gampang aja. Apa ya? 3, 2 gitu ya. 1, 1 sembarang dulu nanti di-adjust lagi. Tapi itu nggak betul, emang salah. 1 kali 3 tambah 2 kali 2, 7. Ini 1 kali 1 tambah 2 kali 1. Ini 3 ya. Ini 0 gitu kan? Bisa juga saya 1, 2, 0, 0. Ini A-nya. Ini B-nya. Saya akan cari C ini. Supaya hasilnya juga 7, 3, 0, 0. Jadi saya pilih misalkan ininya 8, jangan 8, 9, ini min 1, jadi 7 kan? Kemudian ininya pengen 3, pilih 6 gitu, ini min berapa? 6 kali dikurangi, supaya jadi 3, 2/3 itu ya, 3/2. Betul kan? 1 kali 6, 6 dikurangi 3, tinggal 3. Ini 0, 0.
Nah, ini kita contohnya pas ya. Kalau yang atas mungkin bisa, tapi ngitungnya mungkin terlalu rumit, atau mungkin juga nggak bisa. Oke. Jadi ini AB dan AC hasilnya sama, tapi B dan C-nya bisa beda. Jadi nggak bisa dicoret kayak persamaan biasa. Nggak bisa A-nya dicoret gitu. Salah ya. Salah, kita tandai. Salah. Jika A dan B matriks berukuran N kali N, maka AB sama BA. Betul tidak? Halo? Salah, Pak. Salah ya? Salah. Nggak komutatif matriks itu. Kita ambil aja A dan B ini kayaknya juga cocok. AB ini kalau saya ini nih yang barusan, kalau saya hitung B kali A mungkin hasilnya beda. Sama dengan 3121 kali A-nya 1200. Hasilnya kan 3 kali 1 3 dikurangi 0 3. Yang ini 3 kali 2 6. 2 kali 1 2. Itu ya. 2 kali 2 4 dikurangi 0. Nah, ini. AB-nya ini, BA-nya ini beda kan ya? Oke, bisa sama bisa beda ya, tapi kalau bisa sama bisa beda artinya ya nggak dipenuhi untuk setiap AB kayak gini. Soal benar salahnya pada lama ya. Susah ditulisin. Ya pokoknya udah tadi penasaran pengen nulis salah S. Udah keluar. Jika I adalah matriks identitas berukuran N kali N, maka I pangkat K sama dengan I. Betul nggak? I kali I sama I kali I kali I sama dengan I. Betul ya? Kalau matriks identitas itu seperti bilangan 1 kalau di bilangan biasa. Jika A dan B matriks berukuran N kali N, maka ini sama dengan ini. Betul tidak? Betul, Pak. Betul. Coba kita hitung ya. Hati-hati matriks ini. Teorinya gampang, matriks sama vektor. Soal-soalnya suka menjebak. Coba kita lihat. Kalau A tambah B pangkat 2 itu artinya kan sama dengan AB tambah B kali A tambah B kan? Kita kalikan manual menjadi AA ditambah ini kali yang ini AB ditambah yang B sekarang BA ditambah BB. Sama enggak dengan ini? Enggak, kan AB dan BA bisa sama bisa beda. Kalau sama ya betul ini. Kalau BA-nya sama AB, tapi kan BA sama AB bisa beda. Jadi nggak bisa disatukan gini. Salah gitu ya. Salah juga, banyak salahnya ini. Salah ini benar. Jika A dan B matriks ukuran N kali N, maka A kuadrat min B kuadrat sama dengan ini. Nah, kalikan lagi aja kayak tadi. Coba ini AA dikurang AB ditambah BA dikurang BB. Nah, nggak bisa lagi karena AB dan BA nggak bisa dicoret ya. Oke, coba saya hitung supaya paham. Sama persis dengan soal yang tadi caranya. Ini di bawahnya aja. Coba kita lihat. Saya hitung ruas kanan A tambah B, karena yang kiri masih simpel bentuknya. Kurang B, itu kan sama dengan AA dihitung satu-satu. Dikurang AB, ditambah BA, dikurang BB ya. Nah ini A kuadrat, ini B kuadrat, cocok. Tapi ini belum tentu sama. Jadi salah. Salah lagi. Jika D ini, maka D pangkat K sama dengan ini. Betul atau tidak? Ya, kita cobakan saja matriks diagonal. Ini jawabannya betul sih ya. Coba kita, kalau nggak percaya kita hitung.
Hitung aja D kuadrat, D pangkat 3, nanti kan polanya kelihatan. Coba kita hitung. Saya menghitung D kali D dulu, D kuadrat. D kali D sama dengan ini. A00, 0B0, 00C, kali adu tulisan A00, 0B0, 00C. Kalau kita kalikan kan, baris 1 kali kolom 1, hasilnya A kuadrat. Baris 1 kali kolom 2 akan 0, karena A kali 0, ini B, yang B sini juga dikalikan 0. 0. Kalian periksa ini kali yang kolom 3 juga 0 ya. Ini bukan 6, 0. Nah, kalau kalian hitung satu-satu akan diperoleh ini. Gitu. Oke. Kalau dikalikan D pangkat 3, A kuadrat, 00, 0, B kuadrat, 0, 0, C kuadrat, ini adalah D pangkat 2 ya, dikalikan D lagi. A00, 0B0, 00C, mungkin ini saya lengkapi dulu. D pangkat 3 sama dengan D pangkat 2 dikali D, gitu ya. Sama dengan, nah kembali ini jadi A pangkat 3, ini 0, ini 0, ini 0, ini jadi B pangkat 3, ini 0, ini 0, ini 0, ini menjadi C pangkat 3. Dan seterusnya, jadi D pangkat K sama dengan A pangkat K, B pangkat K, C pangkat K. Ini nolnya gitu aja, sisanya 0. Jadi dia betul ya. Jadi matriks diagonal, kalau dikalikan, dipangkatkan, ya tinggal diagonalnya aja dipangkatkan, gitu ya, dipangkatkan K, tinggal diagonalnya dipangkatkan. Jika SPL dengan n persamaan dan n variabel memiliki solusi, maka solusinya tunggal. Ini udah di teori ya, salah ya. Bisa banyak ya. Kalau punya solusi bisa banyak, bisa tunggal. Gitu ya. Kalau banyak itu tak hingga banyaknya. Jadi ini salah. Oke. Saya melompat ke yang biru dulu. Nah, ini. Tentukan matriks yang berkaitan dengan diagram matriks berikut. Mudah ya, kalau udah ada diagram, suruh bikin matriks Leslie-nya atau matriks persumbuhannya atau matriks modelnya. Namanya macam-macam. Tinggal salinnya di sini. Kasih nomor ininya nih. 1 itu ya. Biasanya dikurung kalau ada buku yang nulisnya dikurung. 3 diurut ini kelompok umurnya. Kelompok umur makhluk hidupnya. Nah, maka matriksnya jangan A lagi ya. Matriks P itu ya, karena A, B, C-nya dipakai. Ini. Dari 1 ke 4. Jadi 41. Itu 4 ya. 4 angka ini. Ini 1 ke 4 jadi 41. Yang ini 4 ke 1 jadi 14. 14, 1, 2, 3, itu nilainya 1. 2 ke 3, nilainya 3. 2 ke 3 nilainya 3. Jadi P32, baris 3, kolom 2, itu 3. Ya. Ngelihatnya ini, dibalik. Kalau ini ke sana, jadi indeksnya 3, 2. Kemudian yang ini satu lagi 2, dari 3 ke 2, jadi 23. Baris 2, kolom 3. Itu nilainya 2. Yang lainnya mana? Ya, 0. 0. Kalau 4 kelompok umur ya ada 4. Gitu. Ya, kalau nggak paham tanya. Dari diagram kayak itu suka keluar itu. Diberikan di ujiannya diagram sebelum bikin matriksnya.
Nomor 4 beres. Nomor 5. Tentukan diagram matriks yang berkaitan dengan matriks berikut. Ini juga gampang, hanya bolak-balik dari matriks ke diagram. Matriks model ke matriks diagram. Jadi tinggal apa? Berarti ini 2 kelompok umur. Tinggal bikin aja. Combro 2 biji itu kelompok umur 1, 2 mungkin muda dewasa atau apalah. Remaja dewasa boleh. Ini 1-1. Jadi dari 1 ke 1. Nah, gitu panahnya. Itu nilainya 1. Ini 1-2. Jadi 1-2 itu dari 2 ke 1. 6. Ini 2-1. Jadi dari 1 ke 2. 5. Sudah, yang 0 nggak usah. Begitu ya. Oke. Absen dulu Delvin. Delvin Wijaya. Tuh, si Delvin kan Ya, hilang. Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Shirley Novika. Paham nggak? Paham, Pak. Reva. Paham Paham. tidak? Pak. Hah? Paham, Bapak. Oh. Raffi yang biasa pertama. Paham, Pak. Amelia. Paham, Pak. Ivana. Paham, Pak. Ignatius Gilbert. Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Kalau kecepatan bilang ya. Aduh, bahasa Inggris. Di crop dulu ya. Karena sambil digambar nanti. Ini kan pasti bikin matriks atau bikin diagram. Bikin diagram dulu mungkin. Siapa yang pintar bahasa Inggrisnya terjemahin? Saya bahasa Inggris saya dapat C. Bahasa Inggris Tegal. Kalau ketemu bule yang ngomongnya cepat saya nggak paham. Dinophilus gyrosiliatus. Aduh, nama latinnya susah. Saya dulu biologi jeblok di SMA nih. Saya baca dulu aja ya. Kalau sambil dibaca sambil terjemahin kan pada susah, diterjemahkan bebas aja. Pokoknya ini ada makhluk hidupnya sebagai apa ini? Howling itu apa ya? Kutu atau apa ya? Nggak tahu lah. Pokoknya ada makhluk hidup di pelabuhan gitu ya. Pelabuhan yang kotor. Bentar, ada dokter WA. Bentar ya, saya WA call dulu, ada yang penting kayaknya. Saya pause dulu sebentar. Resume dulu. Oke, coba saya baca dari sini. Apa yang betina mempunyai bertelur, mempunyai 30 telur dalam waktu 6 minggu pertama, gitu ya. Kemudian bila dia tidak mati dalam waktu 6 minggu, itu ya, saya ngeterjemahin ini susah. Dia akan mempunyai 15 telur lagi pada 6 minggu kedua. Dari sini kita bisa memperkirakan bahwa periode pengamatannya per 6 minggu, gitu ya. Kemudian hampir 80% dari yang wanita itu akan survive dalam 6 minggu pertama. Dan setelah 6 minggu kedua dia nggak ada yang hidup lagi, gitu ya. Diasumsikan setengah dari telurnya adalah betina ini, dan semua telurnya akan menetas, gitu ya, secara bersamaan, barengan dalam waktu 6 minggu pertama, 6 minggu periode ya. Oke, jadi yang dihitung nanti selalu yang betinanya aja ya.
ini abaikan yang laki-laki. Nah, dibuat 2 grup yang umurnya di bawah 6 minggu dan yang di atas 6 minggu. Oke, jadi ini gini, si makhluk Dinophilus apa gitu, Gyrosiliatus ini kita bagi atas 2 kelompok umur, yang di bawah 6 minggu dan yang di lebih dari 6 minggu. Oke, yang 6 minggu pertama itu dia menghasilkan 30 telur katanya. Kayak ini satu ya, kelompok muda gitu ya, kelompok tua lah gitu ya. Kelompok muda, kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, yang muda tuh umumnya berarti 0 sampai 6 minggu itu masuk sini. Dia menghasilkan 30 telur. Tapi kan tadi dibilang di sini setengahnya yang wanita. Jadi kita hanya ngitung yang wanitanya aja, yang betinanya aja. Jadi di sini ada enggak 30 tapi 15 menghasilkan. Bukan yang tua yang menghasilkan, yang ini. Yang hidupnya di 6 minggu pertama menghasilkan 30 telur, ya 15 telur yang akan jadi betina. Dan menghasilkan 15 telur lagi setelah itu apa? Lewat 6 minggu umurnya. Jadi kalau dia udah masuk kelompok yang tua lewat 6 minggu akan menghasilkan 15 telur lagi. Jadi dari sini akan keluar 15 telur, tapi kita ngitung yang betina jadi hanya 7,5. Gitu ya. Paham nggak dulu itu? Sampai situ dulu? Atau saya salah interpretasi? Bingung. Nah, furthermore, approximately 80% of the... Nah, ini 80% yang hidup di sini ya, yang muda. Sebentar dulu, gimana sih? Nah, 80% dari yang sini akan hidup ya. Akan hidup, dan dia 80% itu akan berubah setelah 6 minggu menjadi dewasa. Ini hanya 0,8 bagian saja. Dan setelah 6 minggu yang kedua, dia tidak ada yang hidup lagi gitu ya, nggak jadi tua lagi hidup, nggak ada yang hidup, habis. None survive beyond the second 6 week gitu ya. Oke, ini tadi udah setengahnya telurnya betina. Udah ya. Diagramnya cuma gitu aja. Ini Leslie diagramnya atau matriks diagram. Matriks Leslie-nya, ini dulu paham nggak? Ya, ini harus dibaca pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Saya tahun lalu udah pernah membaca, jadi sekarang membaca lagi mungkin agak cepat gitu. Oke. Udah. Maka ini yang A, yang B, matriksnya ya gampang. Matriksnya tinggal ini 1 ke 1, jadi 1, 1, 15. Ini 1 ke 2, nempelnya di 21, 21, 0,8. Ini 2 ke 1, jadi 1, 2. Sisanya 0 yang nggak ada nilainya. 20 ini apa yang masih muda, yang apa? Ya piik-piik gitu yang masih muda dimasukkan ke dalam areanya. Estimate the population of two group after 6 week. Jadi setelah satu periode ya. Jadi awalnya saya namakan aja ini muda dan tua. Yang C itu mula-mula yang muda. Simbolnya apa sih biasanya? N0 gitu ya. N0 itu jumlah populasi. Yang muda mula-mula dimasukkan 20, yang dewasa nggak ada. Gitu ya. Maka populasi setelah 6 minggu adalah N1 sama dengan, ini saya sebut matriks A itu ya, sama dengan matriks pertumbuhan kali
N0. Ini vektor ya. Jadi ini jumlah populasinya dibagi yang muda sekian, yang tua sekian. Ya, N1 tinggal dihitung aja dari sini. 15, 7,5, 0,8, 0, kalikan 20, 0. Kita peroleh berapa? 15 kali 20, 300. 0,8 kali 20, 16 ya. Nah, begitu. Oke, itu yang C ya. Kemudian perkirakan populasi kedua grup, maksudnya yang muda dan yang dewasa setelah 12 minggu. Setelah 12 minggu berarti 6 minggu dari yang ini. Jadi N2 ya. Sama dengan A kali N1. A-nya berapa? Tadi 15, 7,5, 0,8, 0 dikalikan jumlah populasi di periode ke-1. Ya, tinggal kalian hitunglah jadi vektor lagi ya. Sekian. Bentar. Oke. Paham tidak? Rauda, paham Pak, tidak? mau nanya, Pak. Ya, silakan yang nanya dulu. Tadi 7,5-nya itu dari mana ya, Pak? Gini, waktu dia masih muda, umurnya antara 0 sampai 6 minggu, itu menghasilkan 15 telur. 15 telur itu diasumsikan mana tadi? Nah, asumsikan setengah dari telur adalah betina. Kita hanya ngitung yang betina. Karena yang jantan nggak bereproduksi. Jadi ini 30 telur itu, 6 minggu pertama dia menghasilkan 30 telur, kita ngitung yang betinanya 15 berarti. Nah, kemudian 6 minggu berikutnya yang ini kan jadi tua. Pindah jadi tua. Yang jadi tua itu yang bertahan hidup 80%, ini 0,8. Nah, kembali ke sini. Kemudian ini sih karena yang betina, ini setelah menjadi tua dia, ini nih, her second 6 week ini, jadi 6 minggu yang berikutnya, dia menghasilkan 15 telur. Setengahnya yang betina, jadi hanya 7,5. Jadi 15 ini bukan dari sini ya, 15 yang ini dari 30 dibagi 2. Setengahnya betina, setengahnya jantan. Yang ini hasil dari setengahnya ini. Setelah umurnya lebih dari 6 minggu, dia masuk kelompok tua, menghasilkan 15 telur. Nah, yang betinanya berapa? Ya hanya 7,5. Gitu. Oh ya, Indonesia juga dibilang to ignore the male population. Jadi yang jantannya nggak kita hitung. Bisa? Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Setelah ada ini mah gampang ya. Ini juga gampang. Setelah 1 periode, itu setelah 6 minggu. Dan ini setelah 2 periode. Oke, lanjut lagi. Ya, kalau yang bacaan gitu harus itu, makanya tak kasih ini. Nah, oh ini mah enak. Udah dibikinin ininya. Tinggal bikin matriksnya, ya udah gampang. Kadang-kadang kalian nggak dikasih ininya harus dari sini bisa menerjemahkan. Ya ada berapa kelompok umur ceritanya gitu. Harus bisa. Lanjut lagi. Ah, ini mah biasa. Oh ya, ini eliminasi Gauss tidak ikut UTS ya, tidak ikut UTS yang 8. Tapi ya kita bahas saja. Oke. Perintahnya dulu tulis dalam matriks lengkap, sebenarnya matriks lengkap SPL gitu ya. Sistem persamaan linear SPL tuh.
Lalu selesaikan dengan eliminasi Gauss. Bentar. Oke, kita tulis dalam bentuk matriks lengkap, berarti koefisien X-nya dulu, yang atas nggak ada X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 3. X-nya yang bawa ke baris kedua 1, Y-nya 0, Z-nya 6. X-nya 0 lagi, Y-nya 2, Z-nya 1. Ruas kanannya -1, 37, -2. Bentar, saya jawab dulu WA, ini penting nih, aduh berulang. Oke. Nah, kita mau menolkan kolom 1. Tapi ininya 0. Tukar dulu ya. Kan nggak bisa menolkan ini pakai ini. Pakai 1 dikombinasi dengan 0 yang nggak bisa membuat ini 0. Jadi kalau ininya 0, kita tukar baris dulu. Baris 1 ditukar dengan baris 2. Gitu aja simbolnya. Menjadi yang baris 2 jadi 1. 37, 01, 3, -1, 02, 1, -2. Nah, kolom 1 udah 0, beres. Nih, udah 0. Menolkan kolom 2 yang di bawah diagonal ya. Berarti saya harus baris 2 dikombinasi dengan baris 3 dikurangi 2 baris 2 ya. Ya. Menimpa baris 3. Jadi selalu gini, kalau ini mau dinolkan, baris ini gitu ya, dikombinasi dengan baris 2. Sekian baris 3 dikurangi sekian baris 2 supaya ininya 0. Itu menjadi rekamannya udah jalan, udah. Menjadi ini nggak akan berubah, baris 1. Baris 2 nggak akan berubah. Baris 3 aja 0. Ini menjadi 0. Ini dikurangi 2 kali ini. Ini dikurangi 2 kali ini. 1 dikurangi 6. -5. Ini dikurangi 2 kali ini. Ini dikurangi 2 kali ini. Jadi berapa? -4 ya? -4 kalau nggak salah ngitung. Nah, dari sini tinggal cari solusinya. Dari yang paling bawah kita dapat X3 sama dengan, jangan X3, Z ini ya, variabelnya X, Y, Z. Z sama dengan -4/5. Aduh, angkanya jelek. Kemudian dari baris yang kedua, Y sama dengan -1, ini pindah ruas, dikurangi 3 kali Z, dibagi 1. -1 -3 kali -4/5, dibagi 1 sama dengan ketemu angka. Dari baris yang ini, kita dapatkan X sama dengan 37. Ini pindah ruas ke kanan, dikurangi 6 kali, ini kan kolom ketiga Z, -6Z, dibagi 1 diagonal. 37 -6 kali Z-nya tadi -4/5, dibagi 1 sama dengan titik-titik, selesai. Begitu ya. Ikuti caranya seperti ini ya. Jangan pakai cara yang lain, karena nanti, oh ya, nggak esai sih. Kalau nggak esai emang nggak masalah. Kalau esai kan meriksanya bisa macam-macam. Kalau eliminasi Gauss juga nggak harus seperti ini. Pokoknya menolkan kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Caranya nggak unik. Si Devi ngapain war lagi?
Habis ya saya. Udah. Masih ada. Oke, nomor Yang min 12. 4 bukannya 0 ya? Hah? Mana? Yang 2 baris 3 ini. Baris 3 kan Iya, Pak. yang ini. Yang Baris min 3 4 jadinya dikurangi 2 kali baris 1. Ini 2. Oh, 0 ya? Oh, 0. iya, Pak. 0. Kan dari tadi 0 setnya. Ini berarti 0, jadi gampang ya, min 1. Ini juga 0, jadi sama dengan 37. Gitu. Oke, terima kasih koreksinya. Perhatikan model populasi berukuran NT yang terbagi dalam 2 kelompok umur. NT plus 1 sama ini. Ya, 2 kelompok umur, matriksnya 2 kali 2. Ini belum ada di teori, tapi langsung di tutorial pengertian keseimbangan, tapi mudah. Keseimbangan atau equilibrium adalah vektor tidak akan berubah. Ya, pokoknya yang memenuhi inilah. Ya. Jadi nilai-nilai NT plus 1 sama dengan NT, nggak berubah lagi. Jadi kalau ini kan vektor ya, menyatakan yang muda dan yang tua. Ini vektor ini, pasti 2 kali 1 kan. Nah, kalau dinamakan nilai keseimbangan atau equilibrium, yaitu nilai populasi muda dan tua, di mana periode berikutnya sama dengan periode sebelumnya. Jadi kalau dimasukkan ke sini, dihitung NT plus 1-nya sama dengan NT lagi. Misalkan N adalah vektor equilibrium, maka vektor N memenuhi hubungan ini. NT plus 1 ya sama dengan NT-nya, nggak berubah. Jadi kasih simbol entopi untuk kesetimbangan seperti di persamaan diferensial. Nah, tentukan semua vektor equilibrium N jika diketahui B tidak 0. Ya, tinggal dihitung aja pakai rumus ini. Ya. Coba kita lihat. Jadi, saya punya ini, mau ngitung nilai equilibriumnya. Jadi, misalkan entopi, tentunya ini 2 komponen ya, adalah equilibrium atau nilai equilibrium, nilai atau jumlah populasi, ini apa ya, pokoknya equilibrium, nilai kesetimbangan. Artinya apa? Entopi sama dengan B setengah 2, 0, ininya entopi. Gitu. Nah, saya mau ngitung entopinya berapa. Jadi saya sebut entopinya sama dengan apa? A, B itu ya, komposisinya, jumlahnya sebanyak A dan sebanyak B. Jangan, B udah dipakai simbolnya di situ. PQ aja ya. Oke. Jadi PQ sama dengan B2 setengah 0 PQ. Kita mau ditanyanya apa sih? Tentukan semua vektor equilibriumnya. B-nya nggak 0. Oke, kalikan aja satu-satu. PQ sama dengan BP ditambah 2Q. Yang ininya setengah P ditambah 0Q. Nah, dari sini saya punya hubungan P sama dengan BP ditambah 2Q. PQ-nya yang dicari ya, ini dicari ya. Kemudian Q sama dengan setengah P. Masukkan Q-nya ini ke sini. Persamaan 1, persamaan 2. Substitusi 2
ke 1, pakai kalimat aja, ke 1, Q-nya menjadi P sama dengan BP ditambah 2Q, 2 kali setengah P. Kita cari P-nya berapa. Kedepankan gitu. P sama dengan BP ditambah P. BP sama dengan 0. Karena B-nya nggak 0, di soal diketahui ya, B-nya nggak 0. B-nya tidak 0, berarti haruslah P-nya yang 0. P 0, Q-nya, Q sama dengan setengah P sama 0. Maka nilai kesetimbangannya 0, 0. Nggak menarik. Populasinya nggak ada. Tapi memenuhi, kita lihat. Kalau ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, dikalikan terpenuhi ya. Ini matriks kali 0, 0, ya 0, 0. Tidak menarik, tapi ngapain populasi 0. Tapi ya nilai kesetimbangan atau equilibriumnya, equilibrium adalah apa? 0, entropi sama dengan 0, 0. Betul ya, saya nggak salah ngitung ya? Dapatnya 0, 0. Coba saya penasaran. P ini PQ, BP, 2Q, setengah Q. Nah, jadi Q sampai masuk setengah. Ini BP 0. Betul ya? Nggak salah ngitung? Ya udah, biarin aja dapatnya 0, 0. Tentukan semua vektor equilibrium N jika diketahui B-nya 0. Kalau B-nya 0, vektor equilibriumnya mana gitu ya. Coba kita lanjut. Kalau B0-nya 0. Ini tadi B-nya tidak 0 ya. Bila B sama dengan 0, sama aja kayak tadi saya masukkan ke sini. Saya dapatnya apa? Persamaannya kalau B-nya 0. Dari bintang gitu, saya peroleh P sama dengan 2Q karena B-nya 0. Q sama dengan setengah P. Oke. Nah, ini bisa saya tulis P min 2Q sama 0. Yang ini setengah P min Q sama 0 ya. Yang ini Q-nya dibawa ke belakang. Ini P min 2Q. Kalau dieliminasi, coba saya ini kali 1, ini kali 2. Kemudian saya punya P min 2Q sama dengan 0. Ini P min 2Q juga sama 0. Nah, dikurangi, ketemu 0 sama 0. Nah, kalau terjadi begini, berarti kita sebenarnya hanya punya satu persamaan aja ya, yang ekuivalen. Kalau ada dua variabel, P min 2Q sama 0, maka salah satu bisa dipilih bebas. Pilih aja. Apa? Saya milihnya yang Q supaya gampang P-nya. Pilih Q sama dengan T. P-nya bilangan real. Yang mana aja. Maka P-nya sama dengan 2Q sama dengan 2T. Maka solusi keseimbangannya adalah semua vektor yang ininya 2T, T. T-nya anggota bilangan real. Ini bisa 2,1, bisa 4,2, bisa T-nya 1,5, jadi 3, ininya 1,5, gitu ya. Pokoknya semua itu yang berbentuk seperti ini. Oke, paham ya kesetimbangan? Beres saya, tugas saya.
Tinggal mungkin saya mau bahas nomor ini. Nomor atas, nomor 2. Kalau nggak paham, tanya-tanya ya. Nah. Ini. Jika A dan B memiliki ukuran yang sama, maka A tambah B transpos sama dengan apa? Bingung ya? A transpos tambah B transpos. Berlaku itu? Coba kita lihat, benar nggak? Ya. Dari mana tahunya? Atau udah tahu? Kalau udah tahu ya, nggak saya bahas. Yang lain tahu? Sama dengan katanya apa? A transpos ditambah B transpos. Betul gitu? Kita lihat aja. Misalkan A-nya ukuran berapa? A11, A12, A21. Jelek tulisan deh. A22. Jangan persegi, bikin yang rada ini ya. Yang bukan persegi. A31, A32 itu ya. Tentunya kalau bisa dijumlah dengan B, B-nya juga harus ukurannya sama. B11, B12, B21, B22, B31, B32. Nah, coba. A tambah B transpos dulu kita hitung. A ditambah B transpos sama dengan A tambah B dulu. A11 ditambah B11. A12 ditambah B12. A21 ditambah B21. Aduh capek. 22 ditambah B22. A31 ditambah B31. A32 ditambah B32. Kalau ditranspos menjadi apa tah? Yang baris jadi kolom. Atau 1 ditambah B11, baris 1 jadi kolom 1. Itu ya. Baris 2 jadi kolom 2. A22, B22. Baris 3 jadi kolom 3. Harusnya ukurannya M kali N secara umumnya. Saya hanya ukuran kecil aja. Gitu. Sedangkan kalau ini benar nggak? A transpos tambah B transpos. Betul ya? Kenapa? A transpos ditambah B transpos kan sama dengan transpos gitu ya. Transpos ya udahlah biarin. Ini baris jadi kolom. A11, A12. Baris 2 jadi kolom 2. Baris 3 jadi kolom 3. Ini A transpos ditambah B transpos. B11, B21. Salah B11, B12. Baris 2, B21, B22, baris 3, B31, B32. Nah, kalau dijumlahkan, hasilnya sama ya? Sama, jadi sama dengan ini. Oke. Kenapa ya bahan kayak ginian diujikan? Jika A dan B matriks persegi yang berukuran sama, maka ini sama dengan apa? Ada yang masih ingat dari SMA enggak? Nah, kalau mau membuktikan, harus dijajar kayak tadi ya. Dan harusnya ini ukurannya umum M kali N gitu. Tapi kalau untuk mengecek rumusnya, cukup aja ukuran kecil, tapi jangan istimewa, jangan persegi. Kalau persegi nanti ukurannya, transposnya masih sama ukurannya. Kalau ini kan ditranspos, ukurannya jadi beda. Nah, ini bagi yang ini kalian buktikan sendiri ya. Dikali, nggak boleh dibalik. Hasilnya B transpos kali A transpos. Ya nggak bisa nulis di
di Adobe nih kenapa? Ini B transpose kali A transpose, tunjukkan sendiri. Oke, lanjut lagi. Jika A berukuran M kali N, maka SPL AX sama B memiliki sebanyak M persamaan ya dan N variabel. Gitu ya. A-nya ukuran M kali N, berarti A-nya, coba saya tulis dulu supaya jelas. Oke, A-nya ukuran M kali N, berarti A11, A12, A13, sampai kolomnya N. A1N, ke bawahnya AM1, AM2, sampai AMN. Tentunya B-nya, ini supaya cocok, ini harus X1 sampai, ini kan kalau dikalikan baris, kali ini kolom ini. Berarti ini harus sebanyak N ya. Harus sebanyak N. Tentunya B-nya juga harus sebanyak N. B1 BN gitu. Jadi ini variabel X-nya ada sebanyak N. Kan ini artinya A11 X1, A12 X2 ditambah A13 X3 dan seterusnya. Jadi memiliki sebanyak, persamaannya ada sebanyak M dan variabelnya sebanyak N. Gitu ya. Lanjut lagi kalau nggak ada yang nanya. Ini kenapa saya membahas ini ya? Ini solusinya tidak tunggal. Lewat aja inilah, nggak terlalu perlu ya. Nggak usah. Ngelewat aja lah. Kalau mau diuji, tapi kalian mungkin penasaran ya. Udah uji aja. Matriks sama sistem persamaan beda. Coba kita lihat di sini. 2 kali 2 aja. Misalkan jumlah populasi NT plus 1 sama dengan matriks kali NT. Kalau A-nya, sebut aja NT-nya sama dengan apa? Ini. Ininya matriksnya yang 2 kali 2 aja. Ininya apa? Sembarang A11, A12, ini 0, 0. Ada baris yang 0 gitu kan di soalnya. Baris 0. Ini kali NT-nya misalkan NT sama dengan apa? Komponennya. PQ gitu. Saya pakai T ini. Populasi saat T. Yang ini populasi saat T plus 1. Gitu. Nah, kalau ada terjadi 0 apa? Kita lihat. Ini kali ini sih nggak masalah. Berarti apa? PT plus 1 sama dengan ini kali ini. Kemudian yang ini sama dengan ini kali ini. 0 kali ini tambah 0 kali ini. Ininya akan jadi 0. Di generasi di periode berikutnya akan 0 terus karena ini nanti komponen kedua kan 0 kali ini. Jadi komposisi populasinya hanya ada kelompok yang ke-1 aja. Kalau yang 0 di sini ini yang ada isinya ya populasi ini 0 terus, yang ini ada isinya. Gitu aja ya. Salah satu populasi, salah satu kelompok umur jadinya nggak ada. Dan itu sebenarnya apa? Nggak masuk akal jadinya sistemnya. Atau nggak ada kelompok umur jadinya. Bisa juga.
Oke, nomor 3. Diberikan sistem persamaan beda ini. Jika 0, maka N9. Wah, hitung sendiri males. N9 berarti ini dikalikan 9 kali. Hitung dulu N. Mana N0-nya? Oh, sorry. Enggak. Salah. Jika N10 segini, maka N9 pakai SPL dong ini. Saya pikir tadinya N0-nya segini. Suruh ngitung N10, berarti 10 kali ngariin. Ternyata bukan. Tapi kita akan kerjakan ini. Ngecap aja ya. Nggak ngerti. Kalau nggak ngerti nanya ya. N10 ini, kita lihat. N10 haruslah matriks. Ini saya sebut matriks ya. A kali N9. Jadi N10 yang isinya 12, 3, 15 sama dengan 0,3, 0,4, 0,5, 0,5. Ini nanti tulisan sendiri nggak bisa baca. 0,3, 0, 0,8, 0,9, 0,5. Kali N9 kita mau cari. Misalkan N9, misal N9 itu adalah ABC itu ya. ABC. Mau dicari ABC-nya. Jadi tanya. Oke. Mau diselesaikan eliminasi Gauss atau dicobakan aja dikalikan gitu ya. Kalau udah ada jawabnya gini, pilihan ganda, ya cari aja yang cocok. Tapi susah juga. Coba. Kita cobakan aja ya. Tapi kalau ini katakan belum dikasih tahu semua, ya kita harus ngitung gini. Jadi SPL 0,3A ditambah 0,4B tambah 0,5C. 0,5A ditambah 0,3B. Ini 0 ditambah C-nya nggak ada. Ini apa? 0,8A ditambah 0,9B ditambah 0,5C. Nah, ini jadikan menyelesaikan SPL. SPL dalam ABC ini nilai SPL-nya. Ini apa? Nanti yang jadi matriks koefisiennya. Jadi kita harus menyelesaikan ini 0,3. Saya tulis dalam bentuk matriks lengkap. 0,5, 0,3, 0. Sebenarnya tinggal nyalin ini tadi ya. 0,8, 0,9, 0,5. Ruas kanan SPL-nya 3, 15. Nah, di eliminasi Gauss dicari yang cocok. Tapi karena ini udah diketahui, mendingan daripada nyari ini pakai eliminasi Gauss panjang, mendingan ini dikaliin aja satu-satu ya. Mana yang cocok? Coba. Saya kalau yang gini, curiganya jawabannya akan berada di nomor 3 atau 4. Kalau saya yang bikin soal, supaya kalau dikaliin satu-satu, yang ini gagal, gitu ya. Jadi saya cobanya yang belakang dulu. 6020. Kalau ini 6020 betul enggak? 6020. 6 kali 3, 18, 1,8. 4 kali 0, 0. Setengah kali 20, 10. Enggak cocok. Dijumlah ya. Ini kali ini kali ini kali ini dijumlah tidak jadi 12. Salah ini. Kali yang depan yang betul ya. Aduh, ini angkanya jelek, nanti aja. Yang ke satu dulu coba. 6120. Udah betul. 6 kali 3, 18. 0,4. 10. Dijumlah. Oh, nggak cocok, nggak jadi 12. Sialan. 6
0, 20,4. Yang ini dulu. 6 kali 3, 18. 4 kali 0, 0. Setengah dari 20,4, 10,2. Pas 12 ya, kemungkinan ini. Kolom 1 udah cocok ya. Baris 1 udah cocok 12. Ini oke. Coba lagi yang baris 2-nya. Ini kali ini. 6 kali 5, 3. 3 kali 0, 0. 3. Cocok lagi. Yang keduanya. Yang ini. 6 kali 8, 4,8. 9 kali 0 ini setengah kali ini 10,2. Dijumlahkan 15. Berarti yang ini cocok ya. Yang ini kalian cek, nanti nggak cocok. Nah, kalau saya keluar soal gini, saya kalikan satu-satu aja lebih cepat daripada mengeliminasi Gauss kayaknya. Eliminasi Gauss nanti salah ngitung lagi. Nah, begitulah tutorial hari ini. Ingat ujian eliminasi Gauss tidak ikut untuk UTS. Ya. Tentunya KBF juga tidak. Nah, sampai situ silakan ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo. Cerilia. Devi mau tanya silakan. Tidak, Pak. Oh. Cerilia mau tanya? Jelas, Pak. Gampang? Putri? Oke, kalau nggak ada, kita akan akhiri. Ini di stop dulu rekaman.